Halo teman-teman warga belajar PKBM Go Digital, kembali lagi di mata pelajaran PJOK bersama aku, Yasa Dinanti. Gimana nih kabar kalian di minggu ketiga ini? Semoga kalian semua di rumah tetap sehat dan bugar ya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang sangat seru dan penting. Apalagi bagi kalian yang suka olahraga dan organisasi. Kita akan membahas tentang manajemen pertandingan, yaitu mengenai penyusunan bagan. Pernah nggak kalian melihat jadwal Piala Dunia atau turnamen antar kampung? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusunnya. Sebelum kita mulai, apa sih target yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran sederhana, namun cukup krusial nih teman-teman. Setelah materi ini selesai, aku ingin kalian semua mampu menyusun bagan pertandingan yang logis dan adil. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mengadakan simulasi liga kelas. Jadi, kalian tidak hanya jago bermain di lapangan, tapi juga cerdas dalam mengatur jalannya kompetisi di balik layar. Mungkin ada yang akan bertanya, Bu, kenapa sih repot-repot bikin bagan? Main ya main aja. Eits, tunggu dulu. Tanpa bagan, turnamen bisa kacau balau. Ada dua alasan utama kenapa bagan itu sangat penting. Yang pertama adalah untuk keadilan dan transparansi. Bagan memastikan setiap tim tahu siapa lawannya dan jalur apa yang harus mereka lewati untuk menjadi juara. Tidak ada istilah tim titipan atau lawan yang tiba-tiba muncul. Semuanya jelas dan transparan. Yang kedua, untuk manajemen waktu. Dengan bagan, kita bisa menghitung durasi total turnamen. Kita bisa tahu kapan kita mulai dan kapan kita selesai. Jadi, tidak melebihi waktu sewa lapangan atau jatah waktu pelajaran. Nah, dalam menyusun bagan, ada dua sistem yang paling umum digunakan. Mari kita bahas yang pertama dulu, sistem gugur. Lihat bergambar di bagian slide ini, sistem ini punya prinsip kalah sama dengan pulang. Peserta yang kalah langsung tereliminasi dan tidak bisa main lagi ke depannya. Apa sih kelebihan dari sistem gugur ini? Sistem ini sangat cepat, cocok jika pesertanya banyak tapi waktunya sedikit. Selain itu, sistem ini juga menarik karena tegangannya tinggi. Setiap laga berasa seperti final. Tapi, walaupun ada kelebihannya, pasti ada juga kekurangannya teman-teman. Kurang adil bagi tim yang mungkin baru main sekali. Langsung ketemu tim yang kuat, kalah dan langsung gugur. Mereka jadi kurang dapat pengalaman dalam bermain. Sistem yang kedua adalah sistem kompetisi atau liga. Berbeda dengan sistem gugur, karakteristik utama liga adalah setiap tim saling bertemu. Jadi, semua tim akan merasakan bertanding melawan semua peserta lainnya. Di sini kita menggunakan sistem poin. Misal, menang dapat 3 poin, seri dapat 1 poin, dan kalah 0 poin. Apa plusnya? Kelebihannya adalah keadilan maksimal. Tim terbaik benar-benar teruji karena harus konsisten melawan semua musuh. Tapi kekurangannya adalah waktunya lama. Sistem ini butuh jumlah pertandingan yang jauh lebih banyak dibanding sistem gugur yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, kalau sebelumnya kita bicara mengenai teori, sekarang kita masuk ke teknisnya nih, teman-teman. Bagaimana cara membuat bagan agar pas dan rapi? Kuncinya ada di logika power of two atau kelipatan dua. Coba teman-teman perhatikan slide ini. Struktur bagan yang paling ideal adalah jika jumlah pesertanya 8 tim. Kenapa? Karena bagan akan berjalan sempurna tanpa ada tim yang harus menunggu atau mendapat bye pada babak awal. Hitungannya sederhana. Kita mulai dari perempat final dengan 4 pertandingan. Pemenangnya maju ke semifinal dengan 2 pertandingan dan puncaknya adalah 1 pertandingan final penentu juara. Jadi, total hanya butuh 7 pertandingan untuk mencari 1 juara dari 8 tim. Efisien kan? Lalu langkah memulainya bagaimana sih? Jangan asal garis ya. Ada 3 tahapan wajib agar turnamen kalian berjalan dengan lancar. Yang pertama, daftar tim. Kumpulkan dulu semua nama tim atau peserta yang sudah resmi terdaftar. Pastikan datanya lengkap. Yang kedua, undian atau drawing.
Ini tahap paling mendebarkan. Lakukan undian secara transparan untuk menentukan posisi tim di bagan. Jangan sampai ada yang protes karena merasa dicurangi. Yang terakhir yaitu visualisasi. Baru deh kita buat gambar. Gunakan garis yang tegas untuk menghubungkan pemenang antar babak dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Supaya kalian makin yakin mau pakai sistem yang mana, mari kita tandingkan keduanya secara head to head. Kita bahas sistem yang pertama yaitu sistem gugur. Jumlah laganya sedikit dan durasinya cepat. Tapi ingat, nasib yang kalah langsung keluar. Contoh paling gampang adalah fase gugur di Piala Dunia, babak 16 besar. Pemenangnya adalah pemenang laga final. Kemudian sistem liga. Jumlah laganya banyak dan butuh waktu yang lama. Nasib yang kalah, tenang, tetap masih bisa bermain di permainan berikutnya. Contohnya adalah Liga Inggris atau Liga 1 Indonesia. Pemenangnya adalah pemilik poin tertinggi di klasemen, bukan sekedar menang di satu laga terakhir saja. Nah, sebagai siswa PKBM yang go digital, masa sih bikin baganya masih pakai penggaris dan spidol di kertas karton terus? Yuk manfaatkan teknologi yang bisa kita gunakan sekarang. Kalian bisa menggunakan dua aplikasi yang sudah aku tampilin di atas ini. Yang pertama itu Canva. Nah, di Canva ini banyak sekali template desain turnamen bracket yang keren dan penuh warna. Tinggal klik dan kalian tinggal ganti nama aja. Atau kalian bisa gunakan Google Sheets. Kalau mau yang rapi, presisi, dan mudah untuk diedit datanya, pakai ini. Sangat membantu untuk hitung poin otomatis di sistem liga. Tantangan buat kalian cobain sendiri bikin bagan untuk 8 tim menggunakan salah satu aplikasi yang udah aku tampilin di atas. Nah, baiklah teman-teman warga belajar, kita sudah sampai di penghujung materi manajemen pertandingan. Ingat satu kutipan ini, kemenangan dimulai dari perencanaan yang matang. Turnamen yang sukses bukan hanya soal siapa juaranya, tapi seberapa rapi penyelenggaraannya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di pelajaran PJOK berikutnya. Salam olahraga.